Mungkin Bapak Ibu tahu di awal April ya, heboh pengajaran yang mereka menyebut diri Kristen, tapi yang mereka percaya bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang baik tidak selamat hanya karena tidak percaya Tuhan Yesus. Nah, bulan ini kita mau bertumbuh dewasa. Saya berharap kita semua belajar banyak dan melakukan firman Tuhan supaya kita nggak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran. Ya Bapak Ibu, kita tahu kebenarannya bahwa tidak ada nama yang olehnya seorang boleh beroleh selamat, hanya nama Yesus. Ya, nah, betul dia itu Tuhan yang baik, tapi dia juga Tuhan yang adil. Dia memberikan kasih karunia-Nya kepada semua orang. Dia itu Tuhan, tidak kayak manusia yang cuma baik sama orang baik. Tuhan itu baik sama semua orang. Karena dia baik sama semua orang, dia mati bahkan untuk orang jahat. Jadi keputusan kita untuk menerima pemberian Tuhan itu yang menyelamatkan kita. Tuhan baik sama semua orang. Amin Bapak Ibu, bukan cuma sama orang baik, maka dia eman, kasihan orang baik tidak selamat. Jadi tidak apa-apa, selamatin, pokoknya dia baik meskipun dia tidak percaya Tuhan. Itu nggak benar. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar. Kita harus tumbuh dewasa dan mengenal Tuhan lebih supaya kita bisa ngerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ada banyak yang tanya gitu ya, kok bisa Yesus itu cuma satu orang, dia disalib, dia mati, betul untuk kita katanya, tapi kok bisa? Yang dosa kan kita semua, kok dia yang tanggung gitu ya. Saya renungkan dan saya dapat jawaban dari hati saya ya. Bapak Ibu ada enggak yang di ruangan ini ikut makan buah yang Tuhan larang Adam untuk makan? Ada? Enggak ada beneran atau enggak ngaku ya, takut dijiwit sama sebelahnya gitu ya. Kamu enggak ngelarang dulu malah ikut makan gitu ya. Enggak ada satu orang pun kita yang ikut makan buahnya toh. Tapi dosa Adam yang satu itu mempengaruhi kita semua. Enggak ada orang tua yang baik ngajarin anaknya. Tapi anaknya bisa nakal sendiri bukan? Dari lahir ya diberkati sama papa mamanya, didoain, tumpangin tangan. Mimi bayi baru lahir 2 jam sekali, setiap 2 jam sekali didoain, tumpangin tangan. Tidur pules. Daripada di setelin white noise, kita setelin apa? Living worship. Nanti besar umur 2, umur 3 punya adik, bisa iri enggak? Otomatis bisa. Padahal dia makan buahnya enggak? Enggak. Dia enggak ikut memberontak sama Tuhan, sama-sama dengan Adam. Nah, kalau kita tahu bahwa dosa Adam yang satu itu menyebabkan kita semua bisa berdosa tanpa ada yang ngajarin, nah kenapa kok kita mempertanyakan karena pengorbanan Yesus satu itu, masa kita semua bisa diselamatkan? Masa enggak karena kita ini berbuat baik baru bisa diselamatkan? Paham Bapak Ibu ya? Roma 5 ayat 17. Dosa manusia yang seorang yaitu Adam menyebabkan kematian menguasai semua orang. Ini sudah kelihatan, kita sudah tahu buktinya. Enggak ada yang ngajarin kita jahat, kita bisa jahat sendiri. Sedangkan semua yang mau menerima karunia Allah, harusnya ini juga kebenaran Bapak Ibu. Yakni pengampunan dan pembebasan menguasai kehidupan karena satu orang yaitu Yesus. Amin. Bukan perbuatan baik. Roma 11 berkata, siapa yang pernah dapat memberi cukup banyak sama Tuhan sehingga dapat menuntut sesuatu dari Dia? Apa yang saudara bisa berikan sama Tuhan untuk menukar kematian karena dosa dengan kehidupan? Semua yang saudara punya hari ini dari Tuhan kok. Jadi enggak bisa. Perbuatan baik selamanya tidak menyelamatkan. Nah terus gimana setelah jadi Kristen, apa enggak berbuat baik? Konsepnya bukan berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan. Konsepnya adalah ketika kita menerima keselamatan dengan iman kita, Tuhan itu kasih rohnya kepada kita, kita jadi anak-anak Allah. Dan karena kita anak Allah, ya harusnya kita mirip Allah. Kita baik karena Bapa kita nyontohi kita, gimana harus jadi orang baik. Jangan terbolak-balik. Ya, saudara harus jadi orang baik karena Bapa saudara baik. Bukan untuk menerima keselamatan. Keselamatan saudara dapat karena saudara punya iman kepada Kristus Yesus. Amin. Nah hari ini
Judul renungan kita adalah mengenal Bapa. Karena sebagai anak, kalau kita nggak kenal Bapa, gimana kita bisa mirip sama Bapa? Menjadi Kristen, ya, inti dari kehidupan kekristenan itu dimulai dengan menyadari bahwa kita itu anak Allah. Karena untuk itu, Yesus mengorbankan hidupnya. Karena hubungan kita dengan Tuhan sudah rusak. Tapi Yesus masuk ke dunia, berkorban buat kita, supaya kita ini bisa kembali datang dan manggil dia Bapa. Dia ngajari kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga. Saya berharap semua jemaat Gereja Marsion waktu berdoa, sebut dia Bapa di dalam hati saudara. Saudara tidak perlu khawatir lagi akan masa depan saudara. Saudara tidak perlu khawatir lagi akan kebutuhan saudara. Saudara punya Bapa yang di surga. Amin. Selama apapun saudara bergereja, ya, selama apapun saudara bergereja, selama apapun bahkan saudara melayani Tuhan. Kalau saudara tidak pernah mengalami Tuhan sebagai Bapamu secara pribadi, saudara kehilangan esensi kekristenan. Saudara kehilangan hal yang paling dasar yang harusnya dimiliki oleh semua orang Kristen. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Hidup kekal itu apa sih Bapak Ibu? Masuk surga. Ya, nggak salah, tapi kalau ditanyai, mau percaya Yesus, langsung lo masuk surga. Saudara mau? Agak nanti boleh nggak gitu ya? Jangan sekarang gitu ya. Hidup kekal itu apa sih Bapak Ibu? Nah, Rasul Yohanes nyatet doa Yesus untuk murid-muridnya. Di Yohanes 17 ayat 2 dan 3. Ini list doa Yesus yang pertama, yang Yesus doakan kepada Bapa yang pertama apa sih? Yohanes 17 ayat 2 berkata gini, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya, kepada Yesus, kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia, Yesus, akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jangan sampai kita jadi Kristen, kita tidak kenal Tuhan, Allah satu-satunya yang benar. Karena hidup kekal itu artinya mengenal Allah yang benar. Kalau saudara tidak kenal Allah yang benar, saudara tidak kenal Yesus Kristus, saudara tidak punya hidup yang kekal, meskipun saudara ngaku atau merasa diri Kristen, atau melakukan semua ritual keagamaan Kristen. Mengenal Tuhan artinya hidup yang kekal. Amin. Iman kepada Yesus bukan tiket masuk surga. Iman kepada Yesus itu memimpin kita dalam perjalanan kekristenan kita sampai kita kenal Allah. Jadi kalau ada orang yang rame di luar, orang Kristen katanya yang bisa masuk surga, tapi jahat kayak gitu. Aku kalau ketemu dia di surga, gak mau aku melok ke sana gitu. Saudara harus pegang satu prinsip. Kita Kristen, kita itu anak Tuhan. Kalau Tuhan kita baik, Bapa kita baik, kita tidak boleh jahat. Kalau kita jahat, gara-gara orang tidak mau ketemu kita di surga, dia tidak mau masuk surga. Hari ini kita mau belajar, gimana sih kita bisa mengenal Tuhan, supaya kita bisa jadi anak-anak yang mirip sama Bapak kita di surga. Amin. Memang masuk surga bukan gini, saudara bisa bayangin saudara masuk surga tapi tidak kenal Tuhan. Kayak saudara masuk ke rumah orang, tidak kenal Tuhan rumahnya, bukan? Terus mau apa? Di dalam terus, rumah saudara yang mana? Saudara mau tanya sama siapa? Saudara tidak kenal yang punya. Betul? Oke, hari ini saudara mau belajar kenal Tuhan? Amin. Kita mau belajar dari Simon Petrus, ya, dari Petrus. Petrus ini nulis suratnya yang kedua, dan dia ngomong, sebentar lagi aku akan meninggalkan kemah tubuhku. Memang sebentar kemudian Petrus akan disalib. Tapi dia ngomong, aku harus nulis ini penting gitu ya. Kalau aku sudah nggak ada, kalian tetap harus ingat. Apa yang Petrus tulis? 2 Petrus 1:1-3. Dari Simon Petrus, hamba Rasul Yesus Kristus, kepada saudara sekalian yang seiman dengan kami. Berarti kepada kita semua. Iman yang saya maksudkan ialah iman yang diberikan oleh Yesus Kristus Allah, Juru Selamat kita. Betapa berharganya iman itu, betapa adil dan baiknya Dia yang telah memberikannya kepada kita masing-masing.
Apakah saudara ingin supaya kebaikan dan damai Allah makin melimpah? Apa saudara mau dalam hidup saudara itu sebagai anak Tuhan, orang bisa melihat damainya Allah, orang bisa melihat kebaikan Allah lewat hidup saudara? Petrus kasih tahu caranya. Jikalau demikian, belajarlah mengenal Dia lebih baik. Ayat 3, sebab sementara saudara mengenal Dia lebih baik, maka dengan kebesaran kuasa-Nya, Ia memberikan segala sesuatu yang saudara perlukan bagi kehidupan yang sungguh-sungguh baik. Artinya yang berkenan sama Tuhan, yang baik, yang sungguh baik, yang tidak jahat. Bahkan Ia memberikan kepada kita kemuliaan dan kebaikannya sendiri. Karakter Allah, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, Tuhan kasih kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh belajar mengenal Dia. Nah, hari ini kita mau sungguh-sungguh belajar. Supaya apa? Supaya kalau kita jadi anak, kita serupa sama Tuhan. Supaya omongan serupa dengan Kristus itu enggak cuma berhenti diomong, tapi enggak tahu ya apa caranya. Ya, kita mau belajar dari Petrus hari ini. 2 Petrus 1 ayat 5-7. Justru karena itu, ya, karena anugerahnya yang besar, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi enggak cuma iman, percaya Yesus menyelamatkan, tapi tidak menambahkan kebajikan. Dan kepada kebajikan, pengetahuan. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi Petrus sedang menolong kita. Apa-apa yang kita harus tambahkan supaya iman kita bertumbuh. Supaya kita mengenal Tuhan. Ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau saudara mau kenal Tuhan, apa-apa saja yang harus saudara perhatikan dalam hidup saudara sehari-hari, Petrus menolong kita untuk tahu. Ya, tapi kita kerjakan atau tidak, tergantung kita Bapak Ibu. Di versi The Message dikatakan begini, kalau semuanya itu aktif bertumbuh dalam hidupmu. Karena aktif bertumbuh dalam hidupmu, berarti enggak ada titik finishnya. Jadi saudara sudah sesenior apa hari ini, saudara selama masih hidup, semua ini harus tetap aktif dan bertumbuh dalam hidup kita. Tuhan enggak pasang garis finish buat setiap orang. Maka apa janji Tuhan? Maka tidak ada waktu yang terbuang. No grass will grow under your feet. Artinya saudara enggak buang-buang waktu. Bahwa enggak ada satu hari pun yang akan kamu lewatkan tanpa upah, bahwa kamu akan makin dewasa dalam pengalaman, dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Jadi asal ini aktif bertumbuh. Nah, ini kabar baik. Ini kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan. Nggak peduli setiap level kekristenan. Kalau kekristenan boleh di level-level ya. Entah yang baru baptis hari ini, entah yang sudah pelayanan bertahun-tahun, semua bisa bertumbuh mengenal Tuhan. Selama apa-apa yang tadi disebutkan Petrus itu aktif bertumbuh di dalam diri setiap orang. Ya? Bapak Ibu pernah dengar istilah iman sebesar biji sesawi? Ya, pernah ya. Nah, iman itu kalau bertumbuh sama kayak biji sesawi. Biji sesawi yang kecil itu kalau tumbuh jadi apa Bapak Ibu? Jadi pohon besar ya toh. Dia bukan jadi biji ya tetap sesawi tapi jadi sebesar biji duku gitu kan? Enggak. Terus kalau tumbuh lagi dia jadi sebesar biji salak, kan tidak. Iman dalam diri kita kalau tumbuh bisa dilihat orang, bisa dirasa orang, bisa memberkati orang. Nah, semua karakter-karakter yang disebutkan oleh Petrus ini harusnya kalau tumbuh, hidup orang lain akan diberkati Tuhan lewat hidup kita. Amin. Yang pertama di ayat 5 tadi apa? Kebajikan. Ya, kebajikan itu karakter yang baik. Oke. Selama kita belajar untuk mengenal Tuhan, satu prinsip saudara tidak boleh lupa, aku ini anak, dia itu Bapakku. Setiap apa yang kita lewati dalam hidup kita mengenal Tuhan, dalam kita menambahkan hal-hal ini kepada Tuhan, bisa sakit, bisa enggak enak, tapi dia Bapa dan aku anak. Tidak ada Bapa yang mendidik anaknya untuk cuma enak-enakan. Tapi yang pasti adalah untuk kebaikan anak-anaknya. Amin. Untuk yang kebajikan ini saya ambil dari Roma, karena Petrus juga ngomong, kalian harus serius nih mengusahakan pengenalan akan Tuhan.
baca juga surat-surat dari rasul-rasul yang lain gitu ya. Saya ada bold di situ, asal kita mengikuti Roh Kudus, serta tidak lagi hidup menurut tabiat lama yang jahat dalam hidup kita. Kalau saudara sudah menyebut diri Kristen, jangan ikuti tabiat lama yang jahat dalam diri kita. Jangan bilang, ya aku nih ya wis kayak gini, kamu kan tahu dewek, maksudku tuh, aku tuh enggak ada maksud jahat. Saudara masih sering dengar gitu enggak? Mulai hari ini, kita atur diri kita sendiri, kita enggak boleh ngomong kayak gitu. Enggak ada orang yang enggak bisa berubah. Enggak ada orang yang sudah cukup baik untuk enggak bisa jadi lebih baik lagi. Karakter-karakter kita harus berubah. Pertumbuhan iman saudara supaya bisa dilihat orang, pertama karakter harus berubah. Karakter itu apa? Kejujuran, ya, tidak sombong, murah hati, gitu ya. Itu semua. Bicara itu yang membangun orang lain, nggak menjelekkan orang lain, menghormati Tuhan dalam semua yang saudara kerjakan, itu karakter. Yang kedua, pengetahuan. Artinya pengetahuan akan kehendak Tuhan. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Gimana saudara bisa tahu kehendak Tuhan? Kalau saudara memberikan diri saudara dipimpin sungguh-sungguh oleh Tuhan, saudara akan kenal kehendak Tuhan. Cara terbaik untuk tahu kehendak Tuhan adalah melakukan kehendaknya dalam hidup sehari-hari. Saya ingat satu peristiwa ya, waktu saya masih remaja, saya itu bingung. Aduh, ini harus kayak apa gitu. Saya berpikir gini, coba ada papa, saya tanya papa saya. Tapi waktu saya remaja enggak ada kan handphone, apa kan belum. Berarti saya umur berapa? Ya, saya cuma bayangin, sini tanya papa ini biar tahu gimana supaya saya enggak salah gitu. Karena papa saya enggak ada, saya renung-renungkan sendiri. Kira-kira kayak gini nih papa kira-kira nyuruh saya apa ya gitu. Dan saya lakukan itu. Yang menurut kira-kira saya, papa saya kira-kira nyuruh saya apa. Kenapa saya bisa gitu? Karena saya punya banyak pengalaman nurut sama papa saya. Kan gitu. Kalau saudara tahu Tuhan itu punya kehendak gini, saudara enggak nurut. Sudah makin enggak karuan gitu ya. Tuhan bisa membalikkan saudara, saudara masih tidak nurut. Saudara tidak akan kenal terus kehendak Tuhan itu apa. Karena saudara tidak punya pengalaman menuruti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa sih dalam hidup kita hari ini? Yang sehari-hari aja. Mengerti kehendak Tuhan artinya melakukan kehendak Tuhan dalam hidup sehari-hari. Ya kalau suami, kasihilah istrimu. Ya kalau istri, hormatilah suamimu. Itu kehendak Tuhan. Lakukan aja sehari-hari. Kalau anak-anak, hormati ayahmu dan ibumu. Sekolah yang rajin, itu kehendak Tuhan. Sekolah bangun sendiri, jangan telat. Be excellent, itu kehendak Tuhan. Kita kerja, kerjakan yang terbaik. Itu kehendak Tuhan. Jangan, ngentit. Nah, itu normal, kayak biasa ya. Ya memang biasa. Ya memang itu tapi yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau saudara biasa ngentit, ya lama-lama saudara enggak tahu kalau ngentit itu bukan kehendak Tuhan, gitu loh. Ya, lakukan yang normal aja setiap hari. Tuhan kira-kira saya mau apa? Tapi itu bukan sesuatu yang muluk yang kita enggak bisa kerjakan. Amin, Bapak Ibu. Biasakan mengerjakan perintah Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Berikutnya apa? Penguasaan diri. Nah ini, penguasaan diri itu salah satu yang paling kelihatan yang bisa membedakan anak-anak dan orang dewasa. Betul nggak? Mungkin istri-istri ya, merasa suaminya ini nggak bisa menguasai diri gitu ya. Sudah sakit masih minta badminton. Gitu. Kan makin sakit gitu loh. Ya gitu ya. Tapi istri-istri juga belajar menguasai diri. Wes diam ae wes gitu. Biar tahu dewek gitu. Bukan gitu ya Bapak Ibu ya. Menguasai diri itu artinya mengikuti Roh Kudus. Nah, cara menguasai diri yang paling benar itu stop di sana. Kalau Roh Kudus sudah bilang jangan ke sana, kamu nggak bisa, jangan ke sana, stop di sana. Jangan rasa kuat, jangan rasa masih bisa. Enggak kok, aku nggak akan tergoda gitu ya.
Sebelum saudara sempat menyadari, saudara sudah tergoda. Menguasai diri itu contohnya, nggak nguber nonton Queen of Tears itu sampai episode berapa gitu ya. Contohnya kok kurang alkitabiah gitu, tapi itu realita loh Bapak Ibu. Teman-teman saya, ya bukan di kantor ya, bukan di kantor. Teman-teman saya chat WA itu, Senin itu lemes aku. Saya pikir lu punya masalah apa? Ternyata bukan masalah dia. Masalahnya keluarga lain di Korea sana yang dia bahkan gak kenal gitu ya. Masalahnya BHW dan HHI gitu. They don't even exist gitu. Tapi dia gak bisa kerja dengan baik. Dia gak bisa fokus. Dia kepikiran. Weekend gak malah healing, malah banyak pikiran. Sampai weekend depan ternyata episodenya lebih ngeres lagi gitu katanya ya. Yang ketawanya buanter. Pasti nunggu-nunggu nanti malam episode terakhir ya. Penguasaan diri yang lain apa? Jaga mulut. Ya, mulut inilah paling cepet ya. Nggak boleh apa Bapak Ibu? Gosip ya, bukan nggak boleh makan loh ya. Ya makan ya iya sih, makan saudara harus jaga. Ada orang yang sakit gara-gara nggak bisa jaga makan. Ya kan? Jaga mulut, jangan gosip. Saudara bisa gosip, bisa loh gosip. Yang saudara omongin bisa loh benar. Tapi itu cuma memperkeruh suasana. Karena Bapak kita enggak pernah gosip, kita enggak mau gosip. Amin. Simple. Sederhana. Bisa dilakukan? Bisa ya. Senggol sebelahnya, bisa loh ya gitu. Oke. Berikutnya ketekunan ya. Penguasaan diri itu saya pernah lihat di Instagram ya Bapak Ibu. Bapak-bapak jualan es yang ngantri anak kecil banyak. Salah satunya batuk-batuk gitu. Yang bikin saya ketawa tuh captionnya gini, tukang es gak ada akhlak. Loh, yang batuk dia, yang ngantri dia, yang salah tukang esnya gitu ya. Tapi itu kan anak-anak, kita kan dewasa. Amin. Oke, ketekunan. Ketekunan itu artinya sabar menanggung segala sesuatu. Saya tahu kalau hidup kita itu enggak selamanya enggak ada masalah. Semua yang ada di ruangan ini pasti punya masalah. Ketekunan itu sabar. Kalau saudara masih punya masalah, Tuhan masih mau mengerjakan sesuatu dalam diri saudara. Percaya kalau Roma 8:28 itu digenapi dalam hidup saudara. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Amin. Buat semua yang mengasihi Dia. Amin. Saudara pernah dengar istilah growing pain? Growing pain itu sakit pada kaki anak-anak yang sedang masa pertumbuhan. Ya, anak saya yang kecil masih ngalami. Kenapa kok bisa sakit? Ada obatnya? Enggak ada obatnya. Selama tulang itu masih tumbuh, otot yang nempel di tulang itu ketarik, pasti sakit. Saya sudah enggak ingat rasanya. Kalau hari ini saudara masih rasa sakit, bergantung sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Satu hari, waktu you grow more mature, you grow stronger, saudara akan lupa rasa sakitnya. Amin. Bersabar, bertekun. Nah, sambil bersaudara bertahan, saudara mesti cari lingkungan yang mendukung saudara. Dan selama itu juga saudara support orang lain. Orang lain pun mengalami growing pain-nya masing-masing. Ya, kita satu gereja kita mau saling mengasihi, saling support. Oke? Berikutnya kesalehan. Nah ini, saleh itu apa? Hidup turut kehendak Tuhan. Tidak cuma ngerti kehendak Tuhan, tapi melakukan. Sekalipun itu sakit. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi serupa dengan Yesus tuh apa gampang? Apa bisa sewaktu-waktu tiba-tiba bisa? Ya enggak, itu proses. Setiap saudara akan diproses Tuhan supaya indah seperti Yesus. Dan itu area kita masing-masing berbeda. Orang yang enggak bisa ngampuni, growing pain banget. Tapi Tuhan akan datangkan orang-orang yang melatih saudara untuk ngampuni. Saudara yang belum mudah memberi, belum murah hati, saudara akan dilatih Tuhan untuk sering memberi. Saudara yang masih setiap kita punya area masing-masing, ya. Berdoa dan kalau Tuhan singkapkan itu, saudara telateni gitu ya. Di area yang itu yang Tuhan akan banyak latih saudara. Yang terakhir kasih, ayat yang ke-7. 1 Yohanes 4 ayat 7-8.
Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. That's why ceritanya bukan masuk surga asal Kristen, tapi nggak kenal Allah. Mengenal Allah itu lewat mengasihi. Iman yang menyelamatkan kita itu adalah iman yang sampai tampak perbuatan nyata dalam hidup kita, yaitu mengasihi. Karena di atas semuanya itu kasih yang terutama. Kalau saudara nggak berbuat kasih, saudara nggak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Dan itu melingkupi seluruh kehidupan kita loh. Dari tadi yang kita omongin itu apa? Karakter, pengetahuan akan Allah, penguasaan diri, lagi ketekunan, kesalehan, kasih. Semua itu dasarnya karena saudara mengasihi Tuhan. Kalau saudara nggak mengasihi Tuhan, saudara tidak akan berusaha memperbaiki karakter saudara. Kalau saudara berusaha memperbaiki karakter saudara, Tuhan melihat loh, kalau anaknya yang ini mengasihi dia. Amin. Dan Tuhan punya upah loh, buat setiap anak-anak yang mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Terakhir ayat 9. Apa yang terjadi kalau kita nggak memiliki itu semua? Kalau kita nggak ngusahain itu? 2 Petrus 1 ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dulu telah dihapuskan. Bapak Ibu, semua yang tidak bertumbuh, tinggal nunggu waktu. Cepat atau lambat, pasti mati. Iman saudara juga begitu. Kalau saudara tidak berusaha menambahkan karakter yang baik, penguasaan diri, kesalehan, ketekunan, lama-lama saudara akan lupa. Orang yang sudah bertahun-tahun karakternya gitu-gitu aja tidak berubah, dia akan lupa bahwa Yesus itu membayar dengan harga yang mahal supaya saudara mengenakan hidup yang baru, bukan hidup yang lama. Saudara yang dalam persoalan, saudara tidak tekun, saudara akan berakhir tidak Tuhan-Tuhanan. Iman yang tadi Petrus ngomong harus ditambahkan ini dan ini dan ini dan ini, harus aktif bertumbuh dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu, kalau enggak saudara bahkan akan lupa. Kalau saudara itu ditebus oleh Tuhan. Kalau saudara itu pernah enggak bisa bayar utang, Yesus bayarkan utang saudara. Jangan pernah merasa cukup kenal Tuhan. Jangan pernah merasa cukup saleh, cukup baik, cukup mengampuni, wis kali ini ya, ampuni, wis cukup aku gitu ya. Jangan Bapak Ibu, karena selama saudara menyadari bahwa saudara ini anak, dia Bapak, tidak ada seorang anak bisa ngasih cukup dibandingkan apa yang bapak dan ibunya kasih ke dia. Betul nggak? Saudara nggak bisa kasih cukup sama Tuhan. Amin. Kita bertumbuh sekali lagi bukan untuk terima keselamatan ya Bapak Ibu. Saudara sudah diselamatkan. Harganya lunas sudah dibayar. Tapi untuk itu kita harus tumbuh semakin mengenal Tuhan. Mengenal Bapa kita. Amin. Mengenal dia sebagai Bapa, ngalami dia sebagai Bapa dalam hidup saudara, itu pengalaman saudara yang terutama sebagai orang Kristen.